Jujur aku nanya sama pengacara, emangnya ini udah gak berhubungan ada nggak 3 bulan? Ya enggak juga say gitu loh ya. Kalau misalkan kita selama 3 bulan ini kayak masih berhubungan, ada nih berhubungan, itu belum cerai namanya. Jadi belum kayak Ya. resmi kayak cerai dalam agama ataupun hukum gitu loh. Jadi kita tuh masih statusnya ya suami istri, karena memang dalam 3 bulan ini kita masih kayak berhubungan. Dan aku pergi pun itu kan bulan Maret ya, Maret. Lebih ke pisah ranjang gitu ya. Iya, jadinya lebih ke pisah ranjang sih gitu loh. Dan aku nanya dan katanya ya tetap masih suami istri. Jadi apa alasan terkuat saat ini? Ya kita sudah banyak mengambil keputusan bersama. Ibaratnya kita udah berjanji, entah aku dan suami aku, karena ya itu. Cuman yang memang satu yang belum kita lakukan, kita belum bikin surat perjanjian pernikahan. Sebenarnya memang itu tuh penting, karena yang namanya manusia, entah aku entah suami aku, yang namanya manusia itu pasti kayak akan ada berubah pikiran. Kalau misalkan kita mempunyai itu, mungkin kita akan intinya menjadi pengingat gitu loh. Iya ya, kita udah Iya. ada ini loh, ini nggak bisa main-main loh, ini nggak bisa, kamu nggak bisa macem-macem loh, entah aku atau suami aku, kita sudah bikin surat perjanjian pernikahan. Nah kalian yang udah menikah juga sebenarnya bisa, mau yang belum menikah mau menikah juga bisa, mau yang udah menikah mau bikin surat perjanjian juga itu bisa. Tapi memang itu harus melibatkan lagi pengacara lagi ya, Hmm. nah notaris lagi. Nah itu kita belum, tapi mungkin kita juga akan bikin, karena kita masih ya udahlah, ya jalani aja dulu. Nanti kita juga mau proses biar kita sama-sama gimana ya, sama-sama punya Ada punya pegangan, apa, pengerem ya kayaknya. pengerem kita mau ngapain misalkan. Karena kan memang kalian juga tahu, kakak takut nih suami aku kayak misalkan emosinya nggak terkontrol. Ya kalau misalkan ada itu mungkin suami aku juga terkontrol, terus aku juga sama mau mengerem nih, ada apa cowok-cowok datang misalkan. Aduh nggak bisa say gitu kan, gue punya laki nih gitu. Jadi ada pengerem gitu loh. Jadi oh iya pengingat, oh iya aku nggak boleh emosi berlebihan gitu. Yang namanya manusia pasti ada emosi ya. Memang kalian juga, terus memang salahnya aku selalu memposting salah. Aku di situ mengakui bahwa aku tuh kayak salah gitu ngeposting Perihal semua yang perihal ada di rumah lingkungan. tangga gitu loh. Sampai aku posting, kenapa? Karena aku emang di situ udah kayak membludak banget. Sampai di situ kalian masih ada yang inget soal kejadian kayak ya lost control yang ke anak kita ya. Nah itu tetap yang namanya sosial media kan ya, masih inget gitu loh. Tapi dari situ juga suami aku benar-benar nyesel banget, karena bukan kemauannya, itu di luar kendali, di luar kendali. Mana ada gitu kan kayak orang tua yang Hmm. kayak gimana ya, kayak yang Ingin menyakiti tah anak gitu. sendiri. Benar, anak yang ingin yang menyakiti anak sendiri nggak ada. Suami aku langsung keluar, langsung katanya nangis-nangis ya sayang, Ya. nggak, dia menyesal. Dan anak kita juga kayak tetap pengen dekat sama ayahnya gitu. Itu aduh, Hmm. sedih banget sih sayang. Walaupun tahu ayahnya seperti apa, tapi dari anaknya sendiri dia tuh nggak mau jauh gitu ya. Dia sampai memaafkan ayahnya gitu. Jadi kayak ya baik Dari buruk juga kan orang tua sendiri, tapi kita juga sebagai orang tua nggak mau lah menyakiti anak gitu. Tapi alhamdulillah dari kejadian itu suami aku udah nggak pernah kayak gitu lagi kok. Jadi memang suami aku tuh pastilah ada pasangan kalian juga ada yang kayak suka lost control gitu kan, suka apa banting barang itu ini tuh pasti. Cuman sebenarnya itu bisa berubah asalkan dari iya. diri dia sendiri. Nggak bisa kita, kamu kalau misalkan bareng sama orang toksik misalkan ya, kamu mau merubah tuh nggak bisa. Itu harus ada Hmm. niat dari dirinya Diri sendiri. sendiri gitu. Alhamdulillah enggak. Dari rokok, minuman kan aku juga udah Enggak, suami nggak. aku nggak ngerokok, suami aku nggak suka nongkrong guys. Jadi kayak hidup hidup dia itu ya aku dan anak-anak gitu loh. Karena dia tuh kayak nggak punya harus nggak keluh kesah ke siapa, dia nggak ada kalau bukan sama aku gitu loh. Makanya kalau kemarin apa ya nggak sama aku, ya bisa dikatakan kayak ya hilang gitu, hilang arah gitu. Sampai yalah begitu. Yang intinya ya kita juga pengen sama-sama berubah, kita pengen lebih baik lagi gitu. Dan kita juga ya manusia tidak luput dari dosa lah gitu. Cuman
kita harus bisa memperbaiki ya. Gitu aja sih alasan terkuat kenapa aku mau kembali lagi. Yang pertama ya kita masih saling menyayangi, masih saling peduli, dan kita mau saling berubah, dan juga kita udah membuat kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Jadi itu alasan terkuat juga. Dan satu yang terkuat lagi, anak-anak. Beda halnya kalian yang masih pacaran atau yang udah rumah tangga, apalagi anakku udah 2 ya. Kalian nggak tahu kayak sedihnya anak tanpa ayahnya. Dan sebenarnya itu nggak mau anak aku merasakan apa yang aku rasakan gitu, karena aku sendiri kan dari keluarga broken home, suami aku juga sama, dan aku nggak mau anak aku tuh merasakan apa yang aku rasakan gitu kan. Selama aku diem di rumah Raja Manyar, itu anak-anak tuh kayak manggilin ayahnya ke orang-orang yang ngelewat. Sakit hati aku pas lihat itu, guys. Jadi penguat kita tuh anak-anak sebenarnya. Aku tuh kalau soal apa ya, keluarga gitu gak bisa ya sayang. Lemahnya aku tuh kalau aku ngobrolin soal keluarga sih. Ya. Cuman aku mah nggak bisa kalau sedih di kamera. Dia juga cengeng sebenarnya, tapi enggak lah. Malu dong. Iyalah, masa ketawa nangis. padahal mah tukang nangis sayang. Padahal dia tukang nangis, mau di tempat aku juga nangis. Ya kan? Ya. Pokoknya apa? Coba kamu ngomong something apa tentang rumah tangga kita. Ya, semoga semuanya jadi pelajaran buat kita ke depannya. Apapun itu masalahnya, kita harus bisa ambil Sisi positifnya. sisi positifnya, jalan keluarnya. Karena apa ya, setiap masalah tuh pasti ada ke jalan keluarnya gitu. Nggak bisa kita lari dari masalah itu gitu. Kalau KDRT dengan keterusan setiap hari itu yang harus kita waspadai, dan memang harus disudahi kalau kayak gitu. Tapi karena kalau aku mungkin karena baru sekali ke anak gitu sampai ya begitu gitu. Ya, intinya mah itu bukan keinginan aku juga gitu. Lebih ke apa ya, lost control gitulah intinya. Karena kita lagi ada debat sebenarnya. Karena kita tuh di rumah tuh bener-bener banyak apa ya, kayak capek ngurus anak ya, kerjaan, belum semua yang di rumah tuh kita kerjakan berdua ya kan. Iya. Jadi intinya kita tuh ada apa ya, ada titik capeknya lah, semua orang pasti ada. Iya. Ketika kita lagi menjalani rumah tangga, apalagi dengan anak-anak yang super duper. Ya, masa-masa toddler itu Masya Allah banget guys. Untung aku masih bisa waras juga sih. Tapi alhamdulillah aku punya suami yang ya diem di rumah. Diem di rumah bukan berarti diem begitu. Enggak, kita saling kayak bagi-bagi tugas di rumah tuh seperti apa. Nah, kita bagi-bagi tugas guys gitu loh. Kalau misalkan suami aku nggak kayak gitu, misalkan diem-diem aja ya, aku juga nggak mau lah.